Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Kasus suap vonis lepas perkara ekspor crude palm oil atau CPO rupanya turut menyeret anggota Majelis Hakim Perkara mantan Menteri Perdagangan atau Mendak Tom Lembong. Adapun hakim tersebut yakni Ali Muhtarom yang menjadi hakim anggota. Merespon hal itu, Tom Lembong pun menyesalkannya dan menyerahkan sepenuhnya proses persidangan pada Tuhan. Hal ini disampaikan Tom saat ditemui jelang sidang kasusnya di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 14 April. Tom juga mengatakan bahwa dirinya harus selalu bersikap positif dan kondusif. Adapun terkait kasus yang menjerat Ali Muhtarom, bermula dari penetapan tersangka terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, dan 3 orang lainnya. Arif disebut menerima uang sebesar 60 miliar rupiah dari advokat Marcella Santoso dan Arianto. Dari hasil pengembangan penyidik, didapati bahwa majelis hakim yang menangani perkara korupsi ekspor bahan minyak goreng oleh 3 korporasi juga ikut terlibat. Mereka yakni Ketua Majelis Hakim Juyamto, Agam Syarif, Baharudin selaku hakim anggota, dan Ali Muhtarom sebagai hakim ad hoc. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung atau Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangannya Senin 14 April dini hari mengatakan para hakim tersebut menerima suap senilai 22,5 miliar rupiah. Ketiga tersangka tersebut terlihat saat digiring petugas menuju mobil tahanan. Tak seperti biasanya yang mengenakan jubah pengadil, kini para hakim tersebut mengenakan rompi merah muda dan tangan yang diborgol. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada publik. Hal itu terjadi di tengah maraknya kabar ijazah palsu yang beredar di media sosial. Menurut kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, berdasarkan asas hukum, pembuktian harus dilakukan oleh pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu. Pasalnya permintaan pembuktian ijazah oleh penyebar rumor bukan untuk menguji kebenaran. Sementara itu kuasa hukum lainnya Firmanto Laksana memperingatkan pihak yang menyebarkan isu agar segera menghentikan narasi menyesatkan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 14 April. Menurutnya langkah hukum telah disiapkan jika rumor ijazah palsu kembali disebarluaskan. Bahkan tim pengacara Jokowi menegaskan kliennya tidak akan menunjukkan ijazah aslinya. Meskipun banyak narasi yang menyudutkannya, pasalnya tidak ada kewajiban hukum untuk membuktikan ijazah asli tersebut. Ia pun menegaskan bahwa Jokowi benar-benar lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM dan ijazahnya telah diverifikasi berulang kali. Diketahui verifikasi dilakukan oleh pihak UGM, KPU, hingga KPUD sejak Jokowi mencalonkan diri menjadi wali kota hingga presiden. Sebagai informasi, isu ijazah palsu dikabarkan telah 3 kali digugat di pengadilan dan semuanya dimenangkan oleh pihak Jokowi.
Pendulang emas yang jadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 Pedulangan Emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 Pendulangan Emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakum, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka yakni Johannes Adu dan Suwito yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo dan mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo. Kapolsek Pelaosan AKP Joko Yuhono mengungkapkan fakta atas tewasnya mahasiswi semester 4 Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada atau UGM, Sheila Amalia Kristanti, yang berusia 21 tahun. Korban ditemukan tak bernyawa di parit Jalan Raya Sarangan Cemoro Sewu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, Sabtu 12 April. Menurut Joko, kondisi jenazah saat itu ditemukan mengenaskan dan membusuk, yakni tubuh korban tertindih sepeda motor Matic hitam miliknya dengan plat nomor AE3413CA. Sebelum ditemukan, korban dinyatakan hilang selama 19 hari. AKP Joko menduga Sheila meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Pasalnya ada bekas pengereman di lokasi kejadian yang mengarah ke parit tempat korban ditemukan. Lalu sepeda motor korban ditemukan tak jauh dari lokasi jasad Sheila. Lanjut, Joko menyatakan proses identifikasi jasad sempat mengalami kendala lantaran kondisi tubuh korban yang rusak. Namun pihak keluarga bisa mengenali Sheila berdasarkan behel pada gigi, gelang, serta pakaian yang dipakai. Setelah dievakuasi, jenazah Sheila dimakamkan pada Minggu dini hari 13 April di tempat pemakaman umum atau TPU Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.
Serangan udara Israel telah membombardir sebagian rumah sakit terakhir yang berfungsi penuh di kota Gaza. Serangan dengan ledakan sangat dahsyat menghancurkan departemen perawatan intensif dan bedah rumah sakit. Sebuah video yang diunggah memperlihatkan kobaran api besar serta asap mengepul pasca rudal menghantam gedung berlantai 2. Rekaman memperlihatkan sejumlah orang dan pasien yang masih terbaring di ranjang rumah sakit terlihat bergegas meninggalkan lokasi kejadian. Kejadian ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas. Mereka mengatakan bangunan rumah sakit menjadi hancur total, pasien dan staf rumah sakit juga diharuskan mengungsi. Dilansir dari BBC, keterangan pekerja rumah sakit menyebut bahwa IDF telah menelpon dokter dan meminta untuk segera melakukan evakuasi Minggu 13 April. Akibat serangan ini, pasien, keluarga, serta petugas medis terdampar di jalan setelah serangan Israel di rumah sakit Al-Ahli. Sementara itu, dilansir dari AFP, pengakuan salah seorang warga mengungkapkan serangan Israel menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Sementara itu, atas serangan ini, Hamas mengutuk perbuatan Israel dengan menyebut sebagai kejahatan biadab. استهداف الآن استهداف تم استهداف المستشفى الآن.